Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Ini adalah bagian dari acaranya Detektif ID yaitu Crime Festival dengan berbagai macam acara. Nah, ini adalah mungkin acara yang ketiga ya, setelah beberapa hari lalu kita udah ada acara. Nah, sekarang ini acara lainnya ya, tapi kita ngomongnya sih bukan di Zoom atau di Google Meet, tapi di IG Live. Nah, kebetulan yang akan kita mulai hari ini atau kita bahas kali ini adalah sebuah topik yang menarik, yaitu sebuah topik mengenai tentang profesi detektif swasta di Indonesia. Nah, ini kilas balik sedikit beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar tahun 2012. Saya itu pernah nonton di Mata Najwa, itu mungkin episode Mata-Mata. Waktu itu tuh ada menampilkan bahwa Mata Najwa menghadirkan beberapa narasumber yang terdiri dari beberapa tokoh dari detektif swasta yang ada di Indonesia. Yang dulunya kita cuma tidak percaya bahwa ini ada atau enggak sih sebenarnya ini profesi ini di Indonesia, apa seperti kayak di film-film di luar, tapi ternyata ada profesi ini di Indonesia. Nah, waktu saya lihat di Mata Najwa itu ya, kemudian kita cari-cari lagi, ternyata memang kalau kalian Google sendiri itu banyak sekali informasi terkait bahwa profesi ini sebenarnya ada di Indonesia itu. Nah, seperti apa ini mungkin banyak yang belum tahu. Tapi kalau dicari, ditelusuri, di googling tuh ada. Nah, salah satunya kebetulan hadir pada malam hari ini yang nantinya akan jadi narasumber. Nah, mungkin kalau kalian pengen tahu tentang apa detektif swasta termasuk dari iDetective ya, kebetulan tadi miminnya udah on, bisa dicari di YouTube. Itu tuh ada video judulnya Finspirasi, itu buatan dari Kompas yang judulnya Jasa Detektif Swasta di Indonesia. Mungkin bisa cari-cari informasi terkait dari liputan tersebut. Nah, sambil menunggu buat narasumbernya hadir di tengah-tengah kita, tadi sih udah WhatsApp. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung di acara Crime Fest. Ini adalah acara bagian dari Crime Fest. Mudah-mudahan sih bisa ikutan ya di sini ya. Sebentar, saya buat judul dulu di sini, buat di pin. Oke, kita pause dulu, terus kita pin. Ya, nah ini kayaknya udah ada nih dari Detektif Indonesia, iDetective. Mari kita buat teman-teman ya, silakan yang nanti mau bertanya silakan, kami persilakan. Ya. Ini udah muncul. Halo, Mbak. Halo, Mas Fadli. Halo, Mbak Jessica. Ya, sehat, Mbak? Alhamdulillah, Mas. Sehat. Apa kabar? Baik, salam kenal, Mbak ya. Kita biasanya juga baru WhatsApp aja. Tapi akhirnya sekarang bisa ngobrol. Iya. Tadi saya juga habis ngeliat videonya nih, Mbak. Video lagi diwawancara ini di Kompas nih, punya di YouTube, di Finspirasi ya. Iya, Harian Kompas. Ini udah baru tahun kemarin ya, 2020. Februari 17 ya. 2020. Nah, kita mulai aja kali ya buat mempersingkat waktu. Mungkin ya yang belum tahu ya, pengen kenal dulu sebenarnya Mbak Jessica ini sebenarnya nama asli atau bukan sih, Mbak? Kalau boleh tahu. Boleh asli. Nama asli. Boleh palsu, bebas lah. Enggak, biasanya kan saya emang kalau ngeliatin video-video tentang detektif swasta yang ada muncul di TV itu kan banyak yang pakai topeng, banyak yang pakai masker. Jadi kan ini saya mikir emang harus menjaga identitasnya. Nah, ketika muncul di publik, apakah ini identitas asli atau bukan, itu kan kita nggak tahu, Mbak. Iya. Jadi pengen tahu. Nah, ini Jessica Putri berarti itu ya nama asli ya berarti. Ya, boleh asli, boleh palsu, senyaman. Oke dah. Ya, nah, bisa dijelasin, Mbak, mulai kapan ini akhirnya gabung sama jadi detektif swasta, akhirnya pengen jadi gabung. Nah, terus bagaimana bergabung dengan iDetective, terus profesinya ini seperti apa sih gitu? Mungkin bisa jelasin sedikit. Oke. Saya
jadi detektif swasta ya, saya sebut ya. Jadi private investigator ya, kurang lebih 10 tahun lebih lah ya, mungkin ya Mas ya. Gitu. Oke. Ya, memang Nah, dari itu awal mulainya kapan tuh? Bisa dibilang sebenarnya job pertama saya sama ya sama manusia lainnya sama lah ya. Kita sekolah, kita kuliah, terus kita kerja sampai akhirnya ya kita tekuni profesi ini sampai ya di sinilah gitu. Udah 10 tahun ya berarti ya. Ya kurang lebih itu berarti lah ya, kurang lebih. Nah, itu awal mulanya akhirnya diajak bergabung sama iDetective itu gimana Mbak waktu itu? Sebenarnya kalau saya bisa sebut, sebenarnya saya sebelumnya juga ada sempat ya di beberapa agensi. Cuma memang saya berakhir di sini ya, sedang berjalan di sini gitu ya. Oke. Berjalan di sini gitu. Saya sendiri memang di dunia investigasi swasta ini ya bisa dibilang cukup lumayan lama lah ya Mas ya, dengan waktu 10 tahun lebih itu gitu kan. Dan saya udah banyak juga sih emang baca-baca profilnya Mbak Jessica itu kemarin saya googling itu emang udah banyak yang sering diwawancarai ya oleh media-media, dan itu memang berarti waktu ketika memikirkan untuk menjadi direktur swasta tuh apa yang ada di pikiran Mbak waktu itu? Saya pengen jadi profesi ini aja deh gitu. Saya memang saya memang wanita yang suka dengan tantangan sih Mas. Saya suka hal-hal yang baru. Saya juga suka hal yang menarik gitu loh. Nah, kita jadi private investigator ini kan setiap harinya kita menemukan kasus baru, kita menemukan kehidupan yang baru. Jadi bisa saya katakan kehidupan sebagai private investigator itu tidak monoton gitu. Tidak repetitif lah, tidak kita ulang-ulangi aja kan, kayak ngantor, kerja, berangkat, pulang gitu kan. Oh iya, betul. Nah, kalau jadi investigator itu berbeda gitu. Tiap beda kasus kita pasti akan jadi orang yang berbeda gitu. Nah, ini mungkin banyak sekali orang-orang yang pengen nanya tentang profesi detektif swasta ini. Itu mungkin udah ada hadir beberapa teman-teman yang udah ingin, mungkin nggak tahan untuk nanya juga Mbak mungkin ya. Ya, karena ketika ini diumumkan, ini banyak sekali yang ingin tahu tentang profesi detektif swasta di Indonesia. Nah, pengen tahu sebenarnya kalau asli di lapangan itu detektif swasta itu ngapain aja sih Mbak? Apa nggak sama nggak sih sama yang kayak di film-film gitu, atau yang di di novel-novel gitu? James Bond lah ya kita sebut ya. Gitu. Iya, kayak Sherlock Holmes dan segala macam itu. Apakah sama atau sebenarnya ada yang sama ada yang enggak gitu? Sebenarnya gini Mas Fadli, karena memang kita kalau melihat dari kaca film ya, gitu kan, detektif ini pekerjaan yang keren gitu kan, menarik. Ya kan, diperalati oleh teknologi canggih gitu kan, ya bisa manjat-manjat gedung lah, ya bisa ya kan, alat-alatnya. Sebenarnya ekspektasi itu kan tidak selalu sesuai dengan realita gitu kalau kita sebut ya. Nah, realitanya itu di lapangan kita kadang mengalami kesulitan-kesulitan juga. Kayak kita nonton nih ya Mas Fadli, kita nonton James Bond. Wih keren nih, dia berangkat ngikutin orang gitu kan, naik mobil mewah gitu kan. Kadang kita naik angkot loh gitu, ya kan? kadang kita naik beca, kadang kita jalan kaki, panas-panasan terik gitu. Kadang kita juga harus berkamuflase. Kadang kita juga harus nahan pipis buat nungguin orang nggak keluar kan. Itu tidak diceritakan dalam film-film gitu kan, gimana kalau kesannya nunggu gitu atau investigasi gitu. Iya. Jadi emang sebenarnya emang berat ya gitu ya, aslinya yang di dunia nyata ya, bukan seperti yang terlihat di film-film gitu kan. Iya. Beda Mas. Jadi beda. Oke. Nah, saya juga setuju sama Mbak Jessica itu, ketika dulu saya cita-citanya pengen jadi detektif swasta juga dulu ya, zaman dulu ya. Tapi ketika saya menonton blognya private investigator di luar negeri gitu ya, mereka ada yang buat vlog gitu sampai mereka nungguin orang keluar dari dari bangunan itu aja, mereka nunggu di mobil itu bisa beberapa jam gitu ya. Seperti itu juga kan yang dilakukan aslinya kan.
Ya itulah, kadang kita cuma untuk ngambil satu gambar gitu ya mas, sebutlah satu momen gitu kan, sebut nih misal kasusnya adalah perselingkuhan gitu kan, mau ini Hmm, nungguin nih orang nggak keluar-keluar cuma buat nungguin dapat foto kan, sampai 8 hmm, jam gitu tungguin, taunya orangnya mah asik-asik di dalam nggak lagi tidur gitu kan, kita nungguin ya nahan iya. pipis ya, nahan lapar, nahan haus gitu, makanya segala Hmm, sesuatu itu kita juga harus sudah mempersiapkan gitu. hmm. Gitu. Itu adalah Nah, kendala-kendala yang standar di lah lapangan di ya. lapangan. Betul. Oke. Nah, sebenarnya yang pengen tahu juga kalau di dunia nyata itu jasa apa sih yang ditawarkan sama detektif swasta itu buat kliennya, mungkin untuk disebarkan atau apa ya diiklankan, itu apa sih yang ditawarkan? Ya, kita sih fokus dengan kasus-kasus yang bersifat individu saja dulu lah ya Mas ya. Ya Gitu. personal personal itu ya. Ya, betul. Kan karena kalau kita berbicara tentang investigasi kan investigasi itu luas ya Mas ya. Nah, mungkin Ya. mungkin di sesi ini saya akan mengkerucutkan saja untuk kasus-kasus yang lebih sering kita tangani gitu ya di Hmm, iDetective ini Mas Fadli. Jadi kita memang lebih oke. fokus kepada kasus individual Mas. Jadi seperti Hmm, perselingkuhan atau pergaulan oke. bebas ya, hal seperti itulah. Hmm, pergaulan bebas itu berarti orang tua menyelidiki anaknya gitu atau minta Iya, anaknya betul. diawasi atau gimana? Iya, betul, Iya, betul. saya juga pernah baca ceritanya itu juga. Jadi apa, ada cerita di mana anaknya sering main klub, terus detektif swastanya ngikutin aja tuh dia ngapain aja laporin ke orang tua ya gitu kan. Iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, Belum. itu tapi sebenarnya uh, itu biasanya klien-kliennya yang datang itu apa aja permintaannya, selain perselingkuhan tuh apa yang harus yang mereka minta gitu? Bukti foto kah atau apakah, atau cuma mereka itu kegiatan ngapain aja gitu? Sebenarnya gini ya Mas Fadli, kan kalau private investigator ini kan memang suatu service atau layanan yang memang diperuntukkan untuk kalangan masyarakat dengan ekonomi tertentu lah ya, kita bisa sebut seperti itu. Hmm, Jadi memang oke. kadang hal-hal ada yang memang kasusnya berat, ada yang memang kasusnya hanya sebatas ingin tahu keseharian saja gitu kan. Ya kita Hmm, semuanya kita uh, kita kerjakan gitu. Kita ambil sesuai dengan kebutuhan dan permintaan klien gitu. hmm, Jadi misalnya kayak tadi Mas Fadi tanyakan, apa ini hanya mengikuti atau foto atau gimana? Itu tergantung dari kasus Mas. Klien pengennya seperti hmm, apa gitu kan. Cuma di sisi lain kita juga segimana mungkin tidak sampai melanggar batasan-batasan hukum ya dalam pengoperasiannya iya. seperti itu. Gitu sih Nah, Mas. iya. Nah, kalau ini nih, nggak semua orang kan bisa jadi detektif swasta, Mbak. Kayak kalau Iya nggak salah betul. saya baca, saya dengar dari inspirasinya Mbak Jessica jelasin bahwa kalau di AI Detect itu ada masalah rekrutmen dan segala macam. Nah, itu sebenarnya karakter-karakter apa sih yang bisa jadi seorang private investigator gitu? Kalau untuk karakter sendiri sih ya pasti yang pertama kita butuh orang yang independen, terus dia bisa Hmm. naik turun dalam artian dia bisa dibawa ke atas, bisa dibawa ke bawah. Dalam arti kelas ya Mas ya, Hmm. gitu. Karena Hmm. kita bekerja sebagai detektif swasta ini kadang kita kalau sudah masuk yang kalangan tinggi, tinggi sekali gitu. Begitupun kalau yang di bawah sekali gitu. Kadang ya kita juga harus ke tempat-tempat, misalnya tempat-tempat pembuangan sampah gitu kan, atau Hmm. daerah-daerah lokalisasi yang ece-ece gitu ya Mas ya. Mohon maaf di sini. Iya, iya. Hal-hal yang seperti itu gitu. Atau kadang kalau memang kasusnya lagi tinggi ya kita bisa gimana caranya berkamuflase dengan para sosialita ibu kota gitu kan. Itu Hmm. gimana caranya, nah itu harus harus bisa gitu, itu udah tolak ukur utama gitu. Hmm. Nah, ini kembali menarik juga nih tentang apa ya? Istilahnya ada yang bilang kalau private investigator emang rata-rata ya, yang paling banyak tuh kasusnya adalah perselingkuhan yang tadi Mbak Jessica kerucutkan ya. Mm-mm. Perselingkuhan itu paling banyak gitu, maksudnya yang masuk ke dalam apa namanya ya, biro agensi detektif swasta gitu. Nah, emang apa benar seperti itu, Mbak? Iya mas, bisa disebut kalau di kita di iDetective sendiri malah kasus perselingkuhan itu mendominasi 70%.
mendominasi 70% ya. Iya. Berarti dan itu juga datangnya bukan dari orang sembarangan ya. Ya Kadang-kadang emang macam-macam sih Mas. Gitu. Ya sebenarnya memang untuk kalangan kalangan ekonomi tertentu lah ya. Cuma memang ya. kasus ini kan kadang macam-macam. Ada juga yang misalnya saya sebut merek ya, misal Tinder gitu kan, kencan online gitu. Nih scamming nih, ternyata orangnya bukan yang asli gitu kan. Nah kita juga bisa selidiki itu sih. Gitu. Oke. Jadi itu bisa melakukan penyelidikan latar belakang seseorang juga ya. Ya, Misalnya itu seperti itu. kita sebutnya kalau di investigasi itu namanya background check, Mas. Gitu. Ya, background check. Oke. Ya. Berarti emang paling banyak mendominasi emang detektif perselingkuhan ya. Makanya banyak sekali di Google kalau kita cari emang rata-rata bercerita tentang hal itu ya. Nah, dari semua kasus yang pernah ditangani Mbak Jessica, apa yang paling, ada cerita nggak yang paling ini mungkin paling gimana gitu, paling berkesan buat, atau paling susah atau paling gimana gitu? Ada nggak yang Iya, kasus banyak sih Mas. Cuma mungkin kalau saya cari mana yang mungkin yang paling dekat kali ya, yang sedang ya, yang lagi baru-baru kali ya, yang masih bisa saya ingat gitu. Ya, jadi ini ada kasus nih, lagi ongoing. Jadi warga negara luar ya, kita saat ini sedang kerjakan. Dia ini ternyata diguna-guna gitu ya, kita percaya nggak percaya ya, diguna-guna sama si pelakor inilah, sebutlah si perempuan ini gitu. Sampai dia tuh tinggalnya dibikin ya gimana caranya, demen banget deh sama dia gitu. Awalnya kan kita juga nggak percaya ya, tapi pas kita ikuti memang agak aneh. Kayak si suami dari klien kita ini sampai rela kerja jauh, tinggalnya jauh. Jadi kayak dia tinggalnya di Cikampek ya Mas, sebut ya, di Cikampek. Dia tinggal di Cikampek, kerjanya di Jakarta. Itu dia PP, karena di Cikampek itu si pelapornya tinggal di situ. Itu kan kayak manusia mana sih yang mau Cikampek Jakarta setiap hari pulang pergi gitu kan. Itu juga unik sih gitu kan, kayak bucin banget gitu kalau kita bilang gitu. Ada hal yang kayak gitu. Terus ada juga yang ya. Jadi itu nyelidikin bahwa apa nggak benar dia diguna-guna gitu ya? Menyelidiki apakah hubungannya ini sudah sampai ke tahap pernikahan atau belum. Menyelidiki gitu. Si perempuan ini siapa gitu. Dan menyelidiki kalau memang pernah diguna-guna nih, di mana tempatnya, gitulah Mas, kurang lebih. Gitu. Oke. Nah, ada lagi yang tadi sempat kepotong apa? Oh ya, ini ada juga ini namanya LGBT lah ya, kita sebut, yang sesama jenis gitu loh selingkuhnya gitu. Jadi si istri sama suami ini ya sudah menikah, sudah lama, profesi suaminya juga cukup terkenal lah ya, kalau kita bisa sampaikan cukup terkenal. Ternyata si lakinya ini selingkuh dengan laki juga gitu. Nah, kenalnya dari aplikasi gitu. Kenapa kok bisa selingkuh? Oh, ternyata si perempuannya, si istrinya ini memang nggak pernah ada di rumah, sosialita gitu loh. Dia akhirnya nyadar kan, suaminya ternyata jadi ke cowok karena ditinggal terus sama si istrinya. Itu unik sih, itu unik gitu. Itu kalau kayak gitu berapa lama tuh ngerjainnya Mbak? Berapa, dalam kurun seminggu atau berapa hari doang, atau bisa dapetin semua bukti-bukti gitu? Sebenarnya kalau untuk investigasi itu setiap kasus kan berbeda ya Mas Fadli. Jadi kadang ada yang bisa diselesaikan cepat, ada yang bisa lama gitu. Tergantung dari kebutuhan kliennya juga gitu Mas. Kebutuhan klien, tingkat kesulitan kasusnya gitu, dan seberapa banyak data yang diinginkan oleh si klien gitu. Oke. Nah itu waktu pas ngerjain kasus itu tuh kira-kira apa aja yang dibawa Mbak? Peralatan apa biasanya untuk mendapatkan bukti atau segala macam? Tadi ada sekalian yang nanya tuh tadi di live ini gitu. Kira-kira apa aja yang dibawa kalau untuk mematin orang atau apa gitu? Yang pasti
jiwa ya Mas ya, jiwa raga kita harus siap. Iya loh. Jiwa raga itu harus dibawa, terus jangan lupa bawa doa dalam hati sebelum bekerja. Sisanya ya alat-alat yang kita pakai seperti untuk memotret, seperti itulah untuk mengirimkan pesan, hal-hal seperti itu saja sih. Sisanya Yang video juga nggak? Kenapa Mas? Video juga atau pakai video juga atau enggak? Oh Gimana? iya, Cuma iya. foto aja. Foto, video, lokasi akan kita kirimkan. Karena kan itu yang penting gitu. Lokasi itu penting. Jadi nanti kejadiannya di mana, foto, video, lokasi ada. Nah, bagaimana cara dapetin itu tanpa ketahuan target? Nah, itulah yang menjadi detektif swasta. Apa dari jauh atau apa atau gimana atau kita ya kalau rata-rata yang saya lihat di apa ya di film atau di bukan di film sih di blogger-blogger tentang detektif swasta ya ada yang sampai bawa kamera panjang banget itu tuh dari jauh bisa dapat apa kayak gitu juga Mbak modelnya? Sebenarnya gini Mas, kalau kasus itu kan relatif ya. Cuma kalau untuk menggunakan alat-alat yang seperti itu saya rasa kurang efektif dan kurang efisien. Gitu akan kelihatan banget dong lagi motret kalau menurut saya ya. Oh gitu ya. Kecuali memang. Oh tapi berarti gimana? Oh berarti Mbak punya cara sendiri gitu ya untuk dapetin itu semua ya? Ya kita ada cara tersendiri, tapi kecuali memang misalnya lokasi kasusnya memungkinkan untuk ambil gambar dengan lensa tele seperti itu biar jelas ya. Kadang dipergunakan juga gitu Mas. Gitu. Tapi ya memang sebenarnya kalau bisa saya info ya memang sebenarnya lebih banyak menggunakan kamera ponsel ya gitu kan. Karena ponsel sekarang itu kamera sudah bagus melebihi kamera-kamera kita biasa pakai itu bisa dibilang setara loh. Apalagi iPhone 12 sekarang itu udah bagus banget kameranya. Jadi sebut merek ya. Gitu ya. Benar nggak ada alat-alat yang kayak di apa ya kacamata jadi kamera terus kancing jadi kamera itu bener nggak sih ada alat itu dan dipakai nggak sih sebenarnya? Ada Mas, ada. Pastinya ada. Cuma alat-alat seperti itu menurut saya ya secara pribadi untuk investigasi itu kurang efektif dan kurang efisien saja sih. Itu karena ketika kita pakai kamera-kamera semacam itu kan kita butuh untuk mengirimkan data gitu kan. Itu kan lama waktunya. Harus wifi. Jadi Bluetooth. Susah untuk ya harus dipindahin itu ya. Oke, jadi HP itu udah ini ya, udah cukup itu gitu ya. Pertama lah gitu. Cuma pasti ada beberapa hal juga yang kita gunakan, tapi mungkin saya tidak bisa sampaikan di sini. Gitu, Mas. Oke, berarti itu emang rahasia. Iya. Nah, sebenarnya udah banyak sih yang nanya-nanya Mbak ini. Kalau digeser tuh dari atas kayak tadi udah banyak banget yang nanya. Dan pada penasaran yang ingin tahu, saya bingung mau yang mana dulu. Tapi saya masuk di kolom yang pertanyaan dulu deh, yang masuk di sini. Oh ini lucu nih. Ayah detektif menerima anak magang nggak Kak? Kalau iya bagaimana caranya? Dari Aisyah. Iya. Gimana kalau dari? Memang sih banyak ya. Emang ada permintaan anak magang sejauh ini. Kita belum belum ke arah situ sih gitu karena memang untuk terjun di dunia investigasi ini memang perlu keseriusan yang ekstra. Memang kita pilih orang-orang yang memang profesional sih Mas. Jadi untuk magang kayaknya belum sih gitu. Mungkin nggak tahu di kedepannya. Gitu. Nah Mbak Jessica ini sebelum jadi detektif swasta punya profesi lain nggak Mbak? Atau udah langsung? Oh, aku pernah jadi Aku pernah jadi sekretaris direktur, aku pernah jadi asisten juga, aku pernah ya hal-hal yang perkantoran begitu juga aku jalani lah Mas gitu kan. Cuma memang basic aku di sini di detektif memang selain private investigator ya, saya sebagai investigation assistant. Di sini saya juga sebagai business development, di mana untuk melebarkan sayap terus lah gitu. Oke, sip. Nah ini ada juga pertanyaan ini dari masuk di sini. Ini pengen tahu nih. Ciri-ciri umum apa saja yang kelihatan dari seorang pasangan yang selingkuh?
Ya kalau ciri umum Ya sih ini juga sering. pastinya kalau udah nyembunyiin ini ya Mas, nyembunyiin passcode ya udah harus hati-hati lah, passcode handphone udah ditutup-tutup tuh udah kenapa nih? Gitu kan. Umumnya sih begitu ya. Wah saya sering gitu Mbak, gimana? Waduh, jangan-jangan nih. Ada apa nih handphonenya? Enggak, tapi emang ya nggak tahu juga ya. Mungkin ini ada yang ciri-ciri umum yang biasa kelihatan gitu emang ya. Terus ya biasa yang seperti kita lihat-lihat kalau orang selingkuh. Cuma kayak kalau menurut saya rasa semua pasangan biasanya, apalagi istri gitu ya, perempuan tuh kayaknya dia tahu akan kalau seorang itu selingkuh atau enggak itu dia punya feeling. Bener Iya, nggak Mbak? betul. Kalau Betul, Mbak Mas. Lebih peka ya, itu Mas. yang Benar. iya. Tapi pernah nggak ada sih yang datang tuh kliennya laki-laki gitu. Terus dia pengen tahu ini istrinya selingkuh atau enggak gitu. Banyak, Mas Fadli. Banyak Selingkuh, banget. selingkuh tidak melihat gender sih kadang, Mas, gitu kan. Iya nggak, maksudnya tapi yang iya emang sih kalau yang saya lihat-lihat kebanyakan emang laporan datang dari perempuan. Tapi ternyata laki-laki ada dan dan apa namanya ya ini juga parah-parah juga gitu ya. Kalau laki-laki itu biasanya kalau udah naruh hati itu mereka dengan sepenuh hati. Gitu kalau saya bisa bilang ya Mas, ya laki-laki itu kalau udah cinta banget nih itu dia bisa bucinnya lebih parah dari perempuan sih sepengalaman saya ya. Dapat klien dia kalau udah cinta laki-laki kalau udah cinta dia akan memberikan semua yang dia punya untuk si perempuan nih. Gitu kan? Karena kalau bisa kita bilang perempuan ini kan kalau selingkuh dia tuh licik Mas. Kalau laki-laki jahat, jadi jahat aja. Oke, gue selingkuh aja. Kalau perempuan biasanya ketika dia sudah selingkuh, dia tidak mau kehilangan pasangannya. Jadi dia bermain cara lain. Makanya kita sebut licik lah kalau perempuan tuh. Umumnya ya, tapi saya enggak sih. Oh. Iya. Oh gitu ya. Oh ini dapat ilmu nih dari dari Mbak Jessica nih. Nah ini saya juga penasaran ya. Kalau nggak saya pernah baca di mana ya? Ada saya di artikel Kumparan atau apa ya? Pernah ada klien nggak? Ini klien ini bener nggak? Ada yang pejabat atau ada yang artis sekalipun? Pernah nggak? Bener nggak? Ya banyak Mas yang lagi on progress juga adalah artis. Artis juga ada. Dan itu rata-rata perselingkuhan. Kalau artis rata-rata ya, artis ya. Oh gitu. Dan artisnya kita kenal semua pasti semua. Ya adalah ya. Saya paham pasti nggak akan dibocorkan. Cuma ya ini buat teman-teman aja yang pengen tahu. Dan ya berarti sama kayak di luar juga ya. Kalau artis sudah. Iya, kalau artis ini mungkin saya tambahin info ya Mas biar tambah penasaran. Kalau artis ini seru loh. Dia ini justru kadang kalau mau bertemu dia harus di private room, dia nggak mau di ruang terbuka. Jadi pasti entah itu asistennya atau manajernya, dia akan siapkan tempat dengan atas nama bukan atas nama dia ya, gitulah. Sebutlah misalnya Mas Fadli artis nih, nanti dia bookingnya atas nama Jonathan. Atas nama Jonathan, oke. Nah itu dia datangnya juga sangat tertutup, jadi dia kayak tidak mau terekspos sama sekali. Gitu nih sering kali saya ketemu klien artis seperti ini, gitu. Oh, itu Mbak Jessica langsung temuin gitu ya? Iya, kadang minta ketemunya juga di dalam private room yang kadang ada juga di kamar hotel gitu, minta ketemunya, minta didampingi banyak orang, asistennya dia semua gitu kan. Gitu ada yang di restoran atau room lah ya, kita sebutnya room. Ya, dia minta ketemu di situ, ya udah gitu. Ingin sangat terjaga privasinya. Terutama artis-artis yang ya tau lah ya, The Sultans. Oke. Tapi mereka itu cari bukti perselingkuhan itu apa buat mereka untuk nge-filing untuk cerai atau cuma hanya pengen tahu aja? Ya, ada yang ke arah sana, ada yang pengen dendam-dendaman lah gitu kan ya, kita urusan pribadi kadang begitu ini sih Mas. Atau ada juga yang ingin pembuktian, sebenarnya yang selingkuh siapa sih gitu. Aku di media dijelek-jelekin aku yang selingkuh, padahal yang selingkuh nih kamu gitu kan. Coba cari buktinya deh Mbak. Saya yakin nih dia selingkuh ya. Kalau dia selingkuh ya kita berikan. Kalau memang dia nggak selingkuh ya enggak gitu. Jadi kita fair lah intinya. Oh ya, oke. Itu menarik deh, menarik. Nah, di luar kasus perselingkuhan, apa yang paling pernah Mbak hadapi yang
mungkin ya sama kayak tadi terkesan atau apa ya apa namanya ya pokoknya teringat lah gitu. Ini kasusnya unik juga gitu. Ada nggak Apa Pak? ya? Nyari orang, tapi nyari orang juga sebenarnya kasusnya perselingkuhan juga sih Mas. Kayak kita cari ternyata lagi di apa di klub gitu kan, bilangnya di kamar. Kasus menghilang gitu ya? Iya, menghilangkan diri. Ada juga, oh ya ini ada ini Mas. Ini kan lagi musim corona nih. Saya tuh beberapa kali dapat klien yang suka dapat target yang pura-pura mati gitu. Ah? Jadi, bisa? iya. Jadi buat gini, apa? klien saya nih WNA ya. Saya dapat ini sering banget nih pas 2020. Klien kita ini WNA, terus pacaran lah sama orang Indonesia nih, LDR ceritanya. Nah, selama pacaran ini sering ngirim uang, gitu kan, transfer. Tapi pas mendekati pas COVID masuk, kok tiba-tiba dia bilang kayak aku sakit, ya kan. Terus minta dana lagi, udah dikirimin, terus dibilangnya aku di rumah sakit, aku ini, terus tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar. Nomor teleponnya di blok, nomor teleponnya udah nggak aktif, WhatsApp-nya nggak aktif, gitu kan. Pas kita selidiki sih orangnya nggak sakit gak COVID mati. dan nggak mati juga gitu kan. Jadi memang si perempuan ini ingin mengambil keuntungan dengan laki-laki ini, tapi dia tidak mau bersama dengan laki-laki ini, gitu Mas. Jadi dia hanya ingin uangnya saja. Jadi lagi nguras harta orang itu ya. Berarti klien itu orang luar negeri gitu. Iya, betul. Targetnya orang sini gitu ya. Targetnya orang sini pas kita selidiki sih dia lagi mau ke Bali, lagi mau siap-siap liburan sama laki-laki yang baru lagi, kan kurang ajar. Waduh. Perempuan tuh licik banget, gila. Oke, itu ngeri juga nih kalau bahasanya udah kayak gitu ya. Kalau kasus nih ada yang nanya nih, pernah menyelidiki kasus penculikan nggak, Mbak? Atau nyari penculik gitu? Yang benar-benar kriminal gini nih. Kalau perselingkuhan sih kejahatan juga, cuma ya kalau ini kan udah kriminal banget, udah pidana. Dan biasanya ini kan udah hubungannya sama polisi gitu ya. Kalau untuk penculikan, iya betul Mas Fadli, kita tidak ambil ya Mas ya, karena itu kan bersinggungan dengan penegak hukum ya. Lebih baik diserahkan dengan penegak hukum saja supaya bisa lebih jelas lah kasusnya, lebih ditangani secara terstruktur lah dengan mereka gitu. Iya, berarti ini bisa disimpulkan buat teman-teman di sini yang dengar bahwa profesi detektif swasta itu rata-rata menangani kasus yang berkaitan dengan masalah personal issue ya gitu ya. Betul. Perselingkuhan, orang hilang gitu ya Mbak ya. Tuh dari background checking gitu ya. Pernah nggak sih ada seorang calon mertua gitu nyelidikin calon mantu gitu, nggak pernah nggak? Pengen tahu latar belakang dia bener orang kaya atau bukan? Ada Mas, ada. Saya mau cerita juga nih jadinya. Banyak banget kalau cerita kasus. Jadi klien saya ini adalah seorang ibu ya, punya anak perempuan, mau menikah dengan laki-laki ya. Laki-lakinya ini satu kantor dengan si perempuan ini gitu kan. Cuma kok si laki-laki ini kok tidak pernah ngasih tahu keluarganya di mana, tinggalnya di mana, itu tidak mau. Tapi anak laki-laki ini nih, si cowok ini, calon mantu ini, sopan sekali. Sopan, pinter, anaknya berprestasi juga. Dari cerita dia selama dia kuliah, beasiswa sampai S2, gitu kan. Terus sampai ke rumah si perempuan ini sopan. Akhirnya kita selidiki, penasaran kenapa sih kok nggak pernah mau mengenalkan keluarganya, nggak pernah ngasih tahu tinggalnya di mana, gitu kan. Nah, kebetulan si klien kita ini memang bisa disebut orang adat lah ya, gitu. Akhirnya kita selidiki si laki-laki ini, ternyata alasan dia tidak mau mengenalkan keluarganya, atau belum mau lah ya, itu karena kondisi ekonomi keluarganya tuh sangat terpuruk sekali, Mas. Gitu. Jadi ternyata rumahnya itu sempit sekali, jalannya itu kayak gang senggol banget lah. Mungkin dia malu sih ya, menurut saya gitu kan. Terus ternyata ibunya juga ini adalah seorang PRT gitu. Jadi iya, akhirnya kan kita sudah selidiki, kita sudah investigasi, kita sudah kasih semua bukti ke klien juga jadi sedih gitu kan, kayak kasihan, ternyata begini gitu kan. Padahal sih dari pihak
pihak mereka sih mau terima-terima aja laki-laki ini, cuma laki-laki ini mungkin ya namanya laki-laki ya Mas, menjunjung tinggi pride kan gitu, martabat gitu kan. Gitu, belum Wah, berani mungkin. oke oke. Nah, ini saya juga masih itu kayaknya seru banget tuh cerita kayak gitu yang bisa diangkat. Itu udah kayak cerita-cerita di FTV, Mbak. Nah, eh, kendala apa sih yang paling tadi kan saya kalau nggak salah sebelum ini saya posting beberapa apa ya 6 tugas terberat gitu ya kalau nggak salah ya mobile safe apa namanya seorang private investigator. Nah seperti itu juga nggak sih yang dialami sama Mbak Jessica gitu misalnya kesulitan untuk apa namanya mengikuti target yang bergerak atau nerima kalau nggak salah tadi ada postingan yang 6 tugas berat tuh yang saya kutip dari vlognya detektif swasta di luar gitu. Apa itu juga termasuk kendala Mbak? Kendala-kendala dalam di lapangan gitu yang mungkin banyak orang nggak tahu gitu. Ternyata susah juga gitu. Ya kalau kendala sih ya seperti yang tadi ya Mas sampaikan, seperti kita menunggu orang atau kadang kita juga kan namanya kita mengikuti ya, kita bagaimana caranya jangan sampai kita ketahuan gitu kan, atau kita kalau pas kan itu semua ada tekniknya, ada teknik, ada strategi, cara, disitulah kita belajar bagaimana caranya sampai ya kita bisa disebut profesional lah gitu. Gitu. Itu kayak strategi itu rahasia ya. Oke nggak apa-apa. Jadi kali itu emang berarti emang rahasianya profesi dari detektif swasta ini dari private investigator ya. Nah saya mau nanya juga, Mbak bekerja ini sendiri atau ada timnya atau ada mungkin beberapa biasanya kalau saya lihat ya kalau kayak model di luar-luar tuh sampai ada temen ada berapa tim gitu loh. Nah kalau dari Mbak Jessica rata-rata sendiri atau ada timnya atau gimana? Kalau kita kalau iDetective sendiri, maaf Mas ini sinyalnya agak naik turun kayaknya. Oh nggak apa-apa. Halo? Iya halo bisa? Oke. Jadi kalau di iDetective sendiri kita yang pastinya kerja itu tim ya Mas ya. Tim gitu, terutama untuk kasus seperti perselingkuhan. Nah, tim itu juga kita akan mix personil gitu, yang perempuan, ya laki-laki gitu, atau tergantung kasus. Misalnya kasusnya adalah orang ini sebutlah pengepul sampah ya Mas, misal target kita adalah pengepul sampah, tinggalnya di daerah yang agak low ke bawah lah gitu. Ini kita harus cari agent-agent yang mukanya masuk untuk tinggal di daerah itu kan nggak mungkin kita cari agent yang mukanya glowing ya kan, bajunya Gucci, celananya Balenciaga kan nggak mungkin kita taruh situ gitu. Oke, jadi benar-benar harus punya ada tim yang untuk bantu gitu yang khusus kasus-kasus tertentu gitu ya, intinya. Betul. Lokasi tertentu. Nah, ini juga ada yang berkaitan ini juga ada yang nanya nih, kalau Mbak Jessica pernah sampai harus nyamar nggak sih? Menyamar gitu. Nyamar. Pernah. Aku waktu itu nyamar jadi ini sih, ngikuti ini loh, orang ibu-ibu ini. Jadi klienku nih perempuan yang suka pengajian agamis gitu loh, Mas. Agamis ya kan, jadi yang memang ibu-ibu jilbaban semua, terus itu kalau masuk ke tempat pengajian dia ya wes nyamar jadi pakai jilbab ibu-ibu jadi ibu-ibu pakai kacamata tebel, aku tebelin gitu kan, udah nyampur aja di situ, ikut ngaji, ikut doa-doa. Berarti harus mempunyai kemampuan bersosialisasi juga ya, mengkomunikasi ya, seorang detektif swasta gitu ya Mbak. Betul, itu sangat penting Mas. Bagaimana caranya juga jangan sampai lingkungan sekitar kan notice. Ini orang siapa, ngapain gitu kan. Jadi kita harus pinter-pinter lah. Gitu. Berarti emang harus pinter-pinter bener. Emang kalau orang yang banyakan di rumah doang kayaknya susah. Saya dulu pas tahu ada beratnya susahnya itu ngikutin orang itu apa gimana ya, wah saya nggak cocok kayak jadi detektif. Karena pemalas saya orangnya, Mbak. Oke, ini banyak juga yang nanya-nanya. Nah, ini juga yang paling banyak ditanya dan ini saya juga mau nanya, Mbak.
sebenarnya profesi detektif swasta ini izin nggak sih, atau ada license kayak di luar nggak, atau istilahnya yang itu udah legal belum sih gitu Mbak? Ya, sebenarnya gini Mas Fadli ya, kalau untuk license itu kan atau legalitas sebenarnya memang private investigator itu di luar negeri ya, di luar negeri kita sebutnya di UK atau di Amerika itu kan sudah ada payung hukum ya, jadi profesi mereka juga dilindungi nih secara hukum gitu, sudah dilindungi gitu. Nah kalau untuk private investigator di Indonesia sendiri memang ya sangat disayangkan ya, kita belum dilindungi oleh payung hukum gitu. Jadi belum seperti pengacara lah. Kalau pengacara kan sudah dilindungi, itu jelas banget, lawyer, ada pradi gitu kan. Kalau kita memang belum ada legalitas yang mempayungi kita gitu. Belum ada hukum yang melindungi kita. Jadi bagaimanapun saat investigasi kita memang harus sangat memahami standar etika negara dan jangan sampai melanggar batasan-batasan hukum yang berlaku. Gitu Mas. Nah itu kita harus paham dasar-dasar itu juga, jangan sampai kita melakukan hal yang nantinya malah akan bersinggungan dengan urusan polisian kan, seperti itu. Iya. Gitu. Ya kebetulan saya juga baca ini di artikel kumparan ya dari Mabes Polri nggak salah. Mabes Polri itu dia dalam tanda kutip dia bilang bahwa profesi ini belum ada payung hukumnya, dan rata-rata cuma mereka belum pernah nemu itu kan selama mereka tidak melakukan hal yang berbau pidana dengan melanggar undang-undang itu sebenarnya tidak masalah gitu. Yang penting apa yang dilakukan katanya, bukan karena juga walaupun seandainya belum ada payung hukum juga belum ada yang bisa menindak gitu kan maksudnya Mbak ya? Ya betul, karena kan memang yang kita kerjakan juga kan hanya urusan personal gitu loh Mas gitu. Nah kadang urusan personal juga kan klien kita ini punya kuasa hukum sendiri gitu. Jadi ya memang mereka tahu apa yang akan mereka lakukan gitu kan. Mereka butuh ini untuk apa gitu. Lalu di sisi lain juga kita kan juga ada batasan gitu ya, mana yang kayak tadi penculikan bisa nggak sih mencari, itu kan bukan urusan kita nih Mas ya, tapi kalau kayak sebutlah perselingkuhan, saya rasa penegak hukum itu sudah sangat sibuk sekali kalau harus ngurusin masalah perselingkuhan juga, itu bukan kerjaan mereka itu. Makanya hadirlah kita detektif swasta yang memberikan servis jasa untuk kalangan ekonomi tertentu untuk mengungkap bukti-bukti dari kejahatan pernikahan atau hubungan. Oke. Jadi saya juga lagi buka hukumonline.com. Ini juga ada. Ini judulnya legalkah profesi detektif swasta di Indonesia, dan pas saya baca tadi sebelum kita buka acara ini, dan ternyata memang apa yang dilakukan private investigator selama dia bukan tidak breaking and entering, terus yang masalah hacking email atau nyadap telepon itu yang dilarang ya. Sisanya nggak masalah, termasuk ngikutin orang, ngambil foto, itu saya baca di sini nggak apa-apa katanya. Apa semua detektif itu pasti tahu dengan hukum gitu berarti ya? Harus paham pidana juga ya? Sebenarnya memang harus sih Mas. Sebenarnya juga saya kayaknya pengen sih bikin buku ya Mas tentang detektif swasta. Wah, bisa apa ini? Itu non fiksi ya? Non fiksi ya, betul. Oh iya. Berarti buku tentang masalah itu. Oke. Oh bagus tuh Mbak, itu siapa tahu nanti bisa dibuat, apalagi udah banyak pengalaman, udah 10 tahun kan Mbak. Ya nanti kita sama Mas Fadli komunikasi aja lah selanjutnya. Oke. Nah ini juga banyak sih yang nanya, ini di luar dari question tadi juga banyak sih ini kalau syarat utama untuk jadi agen apa aja Mbak? Selain harus pinter ngomong gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya udah dijawab ya. Cuma gimana Mbak? Ini sudah dijawab sih Mas tadi ya, memang. Ya oke. Mau nah ini nih. Lagi? Iya nggak usah. Berarti ini aja nih, ini ada nggak? Ini juga pertanyaan ini, Mbak pernah nggak sih ketahuan target gitu dan akhirnya diancem gitu? Kalau untuk diancam sih so far belum ada ya Mas yang berani mengancam gitu kan, atas dasar apa gitu kan. Karena sebenarnya ini itulah dia kenapa kita harus cerdas dalam berbicara ya. Jadi pahit-pahitnya ketahuan itu pasti adalah, apalagi saya sudah 10 tahun gitu kan Mas berkecimpung di dunia investigasi. Itu bullshit banget kalau nggak pernah yang namanya ke gap gitu kan.
Ya kita pernah ketahuan, pinter-pinter kita aja Oh, gitu. Saya pernah dapat oke. satu kasus ya. saya cerita gini, saya lagi sama partner saya berdua, cowok ya, Hmm. di apartemen harian ya. Nah, ternyata targetnya check-in di hotel situ, otomatis di apartemen situ, dan akhirnya klien minta kita untuk stay juga di situ. Ya kan, karena dia bisa memberikan akses untuk check-in itu, ya kan. Jadi akhirnya kita check-in di situ di depan kamar. Pas ini unik sih. Pas dia keluar, saya ada kelupaan tuh saya motret itu bunyi gitu loh. Ya kan, Oh, motret wah dia tahu kan gitu, tapi saya motret dari dalam ceritanya. Akhirnya dia nyamperin ke kamar saya telanjang aja pura-pura buka baju gitu kan, tapi nggak yang literally telanjang. Terus saya teriak, ah. tolong ada yang mau perkosa saya. Saya bilang gitu. Wah, Terus itu akhirnya beneran, Mbak. iya, terus saya udah kepala kegep gitu kan. Oke, terus partner saya tidur kan, dia bangun apa, tolong ada yang mau perkosa saya, sebelum gitu. Udah kepala kaget, akhirnya kita ke bawah lah. Begitu ke bawah diusut lah. Nih kata dia, Anda siapa? Saya dengan rekan saya gitulah. Anda siapa? Itu check in di situ dengan siapa? Akhirnya panjang kan. Akhirnya dia Ya. ini sendiri kan, oh iya nih gue tahu nih Ah, posisi gue salah kan, gue masih selingkuhan gitu kan. Jadi akhirnya dia ya udah, ah. dia minta maaf, dan dia juga nggak punya bukti apa-apa gitu kan tentang apa yang saya lakuin itu gitu. Tapi saya punya bukti, dia masuk ke kamar saya lewat CCTV, jadi dia tuh yang kena Oh, gitu. Peter juga itu. No. Ya, kita harus Itu lihat idenya. situasi sih gitu. Pinter-pinter cari cara lah, Mas. Iya, iya, iya. Itu memang udah memang kayaknya udah ini banget, udah hafal, udah profesional banget lah masalah ginian. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rui Meta ini, dia penulis nih, Mbak, penulis novel detektif juga nih. Oke. Pernah nggak menyelidiki perselingkuhan namun tidak terbukti ternyata nggak selingkuh, atau 100% Ada. kasusnya pasti? Oke. Ada. Ada juga kayak gitu ya, Mbak? Ada biasanya klien yang paranoid, Mas, gitu. Nah, nanti kalau sudah Hmm. seperti itu kasusnya, biasanya kita serahkan kepada marriage counselor, karena kita juga ada afiliasi ya dengan marriage counselor gitu kan, konseling pernikahan lah. Nah, nanti itu bisa dibantu. Kadang biasanya suaminya yang parnoan, mungkin istrinya cantik banget gitu kan, takut Ah, selingkuh, padahal mah enggak gitu, hanya parnonya dia aja gitu. oke. Oh ya, saya pernah juga dikasih tahu. Ini karena banyak banget sih yang nanya, sekalian juga pengen tahu. eh Apakah di para agensi atau para agen di iDetective atau detektif swasta pada umumnya, rata-rata ada yang mereka berprofesi dulunya sebagai wartawan atau tidak? Wartawan ada deh kayaknya. Ada, ya ada. Karena saya pernah dengar dari Mas Aru Armando ya. Mas Aru Armando juga dia investigator, tapi dia di perusahaan atau di salah satu apa ya, itu pemerintah, punya pemerintah, mirip seperti KPK, tapi dia lebih ke ngawasin untuk perusahaan-perusahaan yang nakal gitulah. Nah, dia bilang bahwa rata-rata yang saya tahu, dia bilang di lapangan banyak kan tuh investigator rata-rata pernah berprofesi sebagai wartawan. Ada yang pernah, ada yang enggak gitu. Dan katanya karena ketahanannya tinggi. Bener nggak sih, Mbak? Emang harus harus kayak begitu sampai ketahanan yang tinggi yang dibutuhkan gitu dalam menjadi Ketahanan nih, seorang ketahanan detektif dalam swasta? arti bertahan di lapangan ya, Mas ya. Staminanya ya bertahan di lapangan gitu. Betul, betul. Kita harus sangat sangat fit, stamina sangat kuat, dan kalau bisa kita sejauh ini ya yang saya tahu, kita tidak menerima yang agak tidak ideal lah, tinggi badan Yang sama berat letoy badan gitu. gitu ya. Ngomongin gak enak nih takut gitu. Karena biasanya ketahanannya agak minim lah gitu kalau yang seperti itu gitu. Jadi memang harus Oh, ideal. berarti fisik itu juga dilihat, Mbak ya? Betul, betul. Oh, jadi pas perekrutan itu ada dilihat begitu ya, sampai seperti itu juga ya? Iya, karena kebanyakan kalau yang tidak ideal nih, Mas, berat badan dengan tinggi badannya, kadang Ya. ketika dia ditaruh di suatu lokasi atau di suatu tempat tertentu, dia tidak bisa bertahan. Bisa jadi gampang kepanasan gitu kan,
Atau agent yang gampang beser, dikit-dikit pipis, dikit-dikit kan itu kacau. Gitu kan. Kita lagi iya, mantau orang, lucu ya. duduk mulu pipis, kan gimana gitu. Gitu kan. Aduh, atau yang punya samurat gitu ya. Harus fit sih Mas, gitu. Iya, benar, benar. Ini juga ada yang nanya juga nih Mbak, Valevi 3968, dia apakah menjadi detektif swasta berarti harus bersiap bertentangan dengan kepolisian? Emang kayak gitu Mbak? Kayaknya Dan kalau udah misalnya ada sebuah dibahas konflik ya. of iya kan, Tadi udah karena sempat emang kita tidak ada bahas. hubungan ya Iya, tidak ada hubungannya ini beda ranah. dengan kepolisian. Nah, ini ngomongin tentang masalah kepolisian dan detektif swasta, jadi ingat ini tahun 2018 ini saya pernah dengar dari Komisaris Kompol Bayu Suseno, saya pernah ketemu dia ngobrol dan dia pernah ngomong bahwa memang sedang direncanakan bahwa akan melegalkan detektif swasta. Ya kita Cuma juga nanti semuanya ya. nah, Supaya kita nah, tidak terlindungi. tapi nanti semuanya akan dibawa sama Polri gitu. Gimana menurut Mbak Jessica? Ya kita lihat nanti saja Mas. Kalau saya sih pasti berharap yang terbaik ya, gitu kan. Biar win-win solution lah, gitu kan, sama-sama enak, sama-sama jelas gitu. Ya, tapi kalau seandainya sampai saat ini belum pernah ada detektif swasta yang terlibat masalah hukum, Mbak, ketika dalam melakukan tugas. Kalau saya sih tidak bisa bicara banyak ya Mas ya, karena kalau kita bicara satu-satu private investigator di Indonesia itu kan ya ada ininya masing-masing lah, ada ruangannya masing-masing gitu. Gitu. Tapi berarti emang ya itu nggak bisa diomongin juga ya kayak, karena yang saya ingat dulu pernah ada omong kalau seandainya kliennya tahu gitu, kliennya tahu mereka diikutin dan apa. Nah, kata Mabes Polri, dia bilang kalau seandainya klien itu merasa terganggu dan dia bisa merasa sangat terganggu, itu bisa masukin pasal perbuatan tidak menyenangkan gitu. Itu dia Mas, makanya begini Mas Fadli ya, kalau kita bicara masalah hukum itu kan sudah masalah hukum ya. Kita juga akan lihat kasusnya apa kasusnya apa. Nah, kita di detektif ini kan memang bisa kita bilang kita menegakkan kebenaran. Jadi kita tidak akan mengambil kasus yang sekiranya ini tujuannya nggak baik gitu Mas. Itu kita tidak akan ambil kayak seperti itu. Nah, yang kedua adalah klien ini biasanya dia harus sudah punya tujuan investigasi ini untuk apa gitu, dan bagaimanapun caranya kita investigasi, kalau sudah ada hal seperti itu berarti yang ngikutin bukan detektif dong. Kalau detektif ya jangan sampai ketahuan gitu, gimana sih? Iya, berarti itu dia gagal ya sebagai detektif, ketahuan. Oke. Ya berarti memang ada resikonya ya, tapi cuma emang kita harus pintar-pintar dan tahu, juga harus bisa ibaratnya melawan dari misalnya mereka mengirimkan tuduhan, kita tahu bahwa nggak seperti itu juga gitu. Kita juga punya counternya gitu ya sebagai detektif swasta. Kita harus memimpin situasi sih Mas. Lagi pula kalau menurut saya ya Mas Fadli, setiap pekerjaan, setiap profesi pasti memiliki resiko Mas. Gitu kan. Kita sebut sajalah misalnya bartender bisa kena resikonya kesiram alkohol, kena api gitu kan. Atau juga tukang sapu jalanan bisa jadi ketabrak, orang yang kerja di pertambangan minyak bisa jadi meledak gitu kan. Semua ada resikonya. Termasuk detektif swasta juga punya resiko. Gitu. Wartawan juga ada resikonya Mbak. Betul. Mas Fadli wartawan nih. Iya, jadi kalau misalnya saya pernah soalnya ngalamin juga nulis artikel terus ditelepon sama orang. Apa-apaan nih mau dilaporin ke wawancara. Untung yang ngadepin udah editor. karena emang ada dan itu tidak perlu ditarik beritanya gitu. Jadi emang semua pekerjaan ada resikonya ya. Betul. Ya kapan-kapan apalagi boleh lah Mas ngopi-ngopi kita ya nggak? Siap gitu. Ngobrol-ngobrol waktu itu lainnya. Oke, bisa. Nanti kapan-kapan mungkin. Nah, kayaknya nih waktunya sebentar lagi karena ini kita udah nggak kerasa udah mau 1 jam aja nih Mbak. Tapi banyak yang bertanya tentang detektif swasta ini. Saya nggak tahu mau jawab yang mana karena beberapa pertanyaan mirip-mirip gitu. Jadi kayaknya kalau pertanyaan saya terakhir mungkin kira-kira sampai sekarang
iDetective ini udah berapa anggotanya? Udah tersebar sampai di mana? Kan Mbak ini juga business development gitu kan? Nah, apakah udah ada di beberapa cabang di kota-kota lain? Kalau kita sebut wilayah ya Mas ya, untuk saat ini terutama semenjak COVID ya, kita sudah mulai mengkerucutkan wilayah operasi. Jadi kita untuk saat ini cuma Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah aja dulu gitu kan. Cuma kita mungkin dulu sih sebelum COVID kita bisa sampai ke Bali lah ya, Bali, Kalimantan, Sumatera tuh kita masih provide. Cuma untuk sementara ini kita provide wilayahnya untuk Pulau Jawa dulu lah. Gitu. Soalnya nggak bisa kemana-mana juga Mas, repot ya kan. Iya benar-benar. Iya benar-benar. sini. Gak lucu ya itu swasta di swab gitu. Terus dikirim ke Wisma Atlet gitu. Oke. Terus yang ini yang paling banyak juga ditanyakan. Kisarannya berapa nih bakal nyewa detektif swasta? Apakah ini rahasia atau saya yakin mungkin nggak bakal disebutin. Cuma sebutin aja, kira-kira bisa beli ini gitu, bisa beli beras Mas, bisa beli beras lumayan buat makan. Nah, apalagi kan kasus perselingkuhan tuh emang rata-rata ya kalau kliennya untuk tadi seperti dibilang untuk menengah tertentu, kaum menengah tertentu pasti ya pundi-pundinya banyak juga gitu. Benar nggak sih Mbak? Ya bisa disebut begitulah. Sebenarnya sih kalau untuk tarif ini tergantung kasusnya Mas ya. Kasusnya apa, lokasinya di mana, terus latar belakang kasusnya gimana nih. Karena kan kita juga sebelum eksekusi kasus, kita harus konsultasi dulu ya dengan klien. Jadi biar dapat win-win solution-nya nih, tujuannya dia juga apa nih. Karena kita juga nggak bisa asal ambil sembarang kasus kan, kalau tujuannya nggak baik, kita nggak bisa nih Mas. Gitu kan. Jadi saya tekankan juga nih di sini, barangkali ada yang mau bertanya kalau tujuannya nggak bagus, kita nggak akan ditolak gitu ya. Iya. Gitu. Jadi memang untuk yang hal-hal yang benar lah gitu. Perselingkuhan, suaminya selingkuh benar. Tapi kalau saya mau suami saya selingkuh biar saya bisa memenangkan harta gono gini, ya itu nggak bisa lah. Wah, itu sah gitu aja. Udah paling males jadi kayak gitu. Oke. Ini sampai nanya nih, bener masih banyak yang nanya. Kisarannya Mbak, bisa lihat untuk kasus apa? Pasti bertanya-tanya tentang nominal ya. Ya jutaan sampai dengan puluhan lah gitu. Oke, iya. Wah, itu udah lumayan lah. Tapi kerjanya juga penuh resiko, teman-teman. Emang karena pekerjaannya penuh risiko, jadi emang ya segitu ya. Emang tapi tergantung dari kliennya dan kasusnya ya, Mbak ya. Betul Mas. Bisa dikondisikan lah. Si masalah biaya bisa dikondisikan. Siap. Nah, oke. Nah, mungkin cukup itu Mbak yang kita obrol-obrol selama sejam ini. Kayaknya sih menurut saya masih kurang sih Mbak. Cuma karena Instagram Live ini emang cuma 1 jam. Jadi habis itu nggak bisa lagi. Jadi mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi nih, menggali tentang ya detektif swasta. Profesi ini di Indonesia seperti apa, nanti ke depannya juga seperti apa, dan mudah-mudahan segera dilegalkan gitu ya. Ya, semoga begitu kan ya harapannya. Betul, biar ada payung hukumnya, biar kita dilindungi juga gitu Mas. Ya, siap. Nah, terima kasih banget Mbak Jessica udah hadir untuk ngobrol-ngobrol gini ya. Kita ngobrolnya santai Mbak, nggak biar nggak terlalu kaku gitu. Dan formal-formal ya Mas, capek. Iya. Karena udah formal sama klien aja Mbak ya. Betul. Oke. Itu terima kasih banget udah mau diajak diajak ngobrol di live Instagram Detektif ID, dan mudah-mudahan sih karirnya Mbak Jessica dan iDetective itu lancar depannya, dan semua kasus-kasusnya juga yang dikerjakan sekarang ongoing itu juga lancar. Mudah-mudahan demi kebaikan klien juga ya gitu. Betul. Oke, terima kasih Mas Fadli. Oh, tuh ada nanya Mbak IG-nya apa, kalau pengen tahu silakan dicari ya, iDetective itu Detektif Indonesia ya. Sama Detektif Jessica gitu ya. Betul, itu akun saya gitu. Kalau mau tanya-tanya bisa DM aja. Kalau ada persoalan lainnya bisa ya klik message atau WhatsApp, ada nomor nomor admin, bisa ngobrol sama Kalau untuk teman-teman penulis yang pengen ngeriset gitu tentang detektif swasta itu bisa juga ya. Kebetulan sih saya lagi pengen ya Mas ya bikin bikin buku tentang detektif swasta nih. Cuma lagi mikir-mikir dulu waktunya. Oke. Ya boleh siap. DM.
Oke, thank you Gitu. ya Mbak Jessica. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Oke, Terima kasih terima kasih buat Mas teman-teman. Fadli. Ya, terima kasih. Oke, saya selesai.